Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di sesi lanjutan terkait dengan materi Start Pro. Kali ini eh, saya mau bahas lanjutan yang kemarin terkait masalah rigid link atau elastic link di Start Pro itu seperti apa sih? Tuh. Nah, ini ada geometri yang telah kita buat sebelumnya, portal sederhana. Kita mau coba bikin elastic link atau rigid link di geometri ini. Nanti dia si rigid link ini nih berfungsi untuk sebagai semacam pengikat lah ya. Jadi kalau misalkan nanti frame ini kena beban, nanti ketika dibebani, frame ini juga akan ikut melendut. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kalau di Start Pro kita pilih di uh, ribbon spesifikasi, terus kita pilih node di sini, lalu kita relationnya itu kita pilih kalau rigid kan kaku. Nah, kita mau bikin dia ada degree of freedomnya itu ke arah sembunyi. Maka kita pilih dia, kita cek dia FV. Oke, add. Seperti itu. Tapi jangan lupa yang mau kita kasih kontrol itu bukan di node satu. Nah, kita kembali dulu ke modelnya. Kita munculkan dulu label node-nya ke kanan. Lalu kita pilih node di sini. Nah, yang mau kita jadikan dia eh, eh, elastic link-nya itu adalah node nomor 3. Jadi kita pilih ini node nomor 3, kita klik 2 kali. Node nomor 3, lalu change, oke. Ingat ya, RFV. Oke, lalu untuk assign-nya, sama kayak seperti sebelumnya, kita ganti select dia ke select node. Kita select ini, kita assign. Oke, nah ini kok nggak kelihatan nih, elastic link-nya. Nah, jadi kalau di start itu elastic link-nya nggak kelihatan, kita bisa melihatnya itu di klik kanan, label, lalu kita pilih control dependent atau shift L. Oke. Nah, ini dia. Ini elastic link atau eh, rigid link. Jadi nanti ketika portal ini bebani, portal yang bawahnya itu ikut ikut terkena beban. Nah, di sini sudah saya buat bebannya, sudah saya buat bebannya. Bebannya itu dia menerima beban merata. Oke, kita running ini, kita analisis, run analysis, kita save. Oke, dia butuh beberapa waktu. Oke, kita go post proses mode, kita pilih result, kita enable, kita scaling otomatis aja si gaya-gayanya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita hilangkan labelnya, control dependent, itu frame yang atas itu memberikan kekakuan kepada frame yang di bawahnya. Jadi ketika ini dikasih beban, frame yang bawah juga melendut. Ini fungsi rigid link atau elastic link di Stack Pro. Nah, kalau kita lihat gaya dalamnya, berarti dia sumbu MZ. Nah, ini dia. Jadi si frame yang atas memberikan beban kepada frame yang di bawahnya. Jadi seolah-olah kayak ditindih ya, ditumpang tindih seperti itu. Makanya di sini ada beban titik. Nah, inilah fungsi rigid link di Start Pro. Jadi kalau kita lihat modelnya, dia tuh nggak nyatu. Nah, ini kalau ada case seperti ini, teman-teman cukup menggunakan spesifikasi untuk node atau menggunakan rigid link di Start Pro seperti ini. Oke, kita lanjut kali ini ke materi yang ketiga terkait dengan load case. Jadi pembebanan. Kita masuk beban di sini. Kita, oke, sebelumnya saya kirimkan dulu. Mungkin bagi teman-teman yang mau mencoba, eh, sambil mencoba, sambil
Oke, saya kirimkan contoh modelnya. Jadi teman-teman download. Nanti coba teman-teman trial sambil ikutin saya. Oke. Nah, kita coba buka model nomor satu. Kita open file. Kita pilih model nomor satu. Ya, ini oke. Nah, ini ada geometri yang kemarin kita buat. Nah, jadi di sini ada geometri, sudah kita bikin juga propertiesnya di setiap elemen. Terus sudah kita kasih juga eh, supportnya, peletakannya. Peletakannya itu jepit. Terus lalu tugas kita yang ketiga setelah itu adalah kita memberikan beban. Nah, beban itu bagi teman-teman yang mungkin basicnya teknik sipil mungkin eh, pernah mempelajari namanya SNI pembebanan. Itu biasanya itu ada di SNI 1727 2020. Nah, itu tuh banyak tuh diatur mengenai ketentuan-ketentuan pembebanan di Indonesia untuk bangunan, gedung, dan lainnya. Nah, di sini kita belajar pembebanan. Jadi urutannya sama. Jadi kita bikin dulu geometri, kita bikin masuk properties juga, material, spesifikasi elemennya, lalu kita ke loading ke beban. Atau di sini ada nih di toolbar loading, kita pilih loading. Nah, di sini ada sebelah kanan itu dia modelnya tuh seperti tree menu ya, jadi berurutan ya. Ini memudahkan kita untuk mendefinisikan tiap-tiap beban yang ingin kita input ke geometri. Oke, nah biasanya eh, beban yang pertama kita gunakan adalah namanya beban dead load ya. Jadi caranya masuk buat membuat itu kita klik kanan, kita pilih kita pilih new. Baik, baik. Kita pilih di sini dulu, kita klik loadcast detailnya, kita pilih add. Nah, di sini kita sebelum kita masukkan beban, kita definisikan dulu satu persatu beban apa aja sih yang mau kita input ke mode start pro. Biasanya itu kita input tuh beban dead load atau beban mati. Beban mati itu bisa berupa beban graviti eh, atau beban dinding dan lainnya. Nah, terus yang kedua kita masukkan lagi, sorry, tadi kita ulangi lagi ini di sini dead load kita pilih di sininya loading tabnya dive karena nanti ketika kita mau mengenerate beban kombinasinya, bagusnya kita loading tab-nya itu kita definisikan dulu. Jadi nanti dia langsung start flow itu ketika kita mengenerate beban kombinasi, dia langsung otomatis membuat uh, berbagai macam beban kombinasi. Oke, dead load. Oke. Lalu kita buat lagi add untuk beban hidupnya. Kita pilih loading tab-nya live. Di sini kita tulis misalkan live load. Lalu kita add. Nah, terus yang ketiga misalkan kita pilih beban hujan atau rain load. Ini kita pilih loading tab-nya water. Kita isi beban hujan rain load. Oke. Terus oke. Nah, kita sudah punya tiga beban dasar. Jadi pertama kali kita buat dulu load case-nya untuk tiap-tiap beban. Lalu dari sini nanti kita uh, masukkan, kita apply apa aja, kita definisikan beban apa aja sih yang terkait dengan load case yang kita masukkan tadi. Nah, biasanya tuh kalau di dead load itu ada namanya beban gravity. Jadi kita klik di sini dead load.
lalu kita pilih add lagi. Nah, di sini kita mendefine eh, load case atau kerangka-kerangka beban. Nah, di sini ada pilihan-pilihan beban yang ingin kita masukkan sesuai dengan kerangka beban yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kali ini kita buat untuk dead load. Biasanya kalau dead load itu ada self weight berat sendiri. Nah, karena ini ingat sumbu globalnya adalah Y-nya di atas, maka self weight-nya tuh kalau di start load tuh harus menggunakan -1. Oke, kita add, oke, kita close. Nah, terus cara mengassign-nya ke geometri bagaimana caranya? Kita assign, kita klik dulu yang tadi, kita klik software-nya, kita klik, lalu kita assign to view. Artinya dia mengassign seluruh model yang ada di lembar kerja ini semuanya. Oke, kita klik software, kita pilih assign to view. Nah, ini artinya kita sudah memberikan beban gravity ke arah Y-1, sumbu global, untuk semua elemen struktur ini. Oke, nah sekarang beban apa lagi yang kita masukkan? Misal kita memasukkan beban node, node, kita pilih di sini get load, lalu kita pilih di sini add. Nah, kita pilih di sini node load. Nah, satuannya ini masih kips. Biasanya kips itu satuan Amerika ya, atau mungkin bukan metrik yang biasa kita gunakan. Nah, cara mengubah satuannya, teman-teman bisa ubah di sini geometri, unit. Nah, di sini teman-teman pilih metrik. Satuannya kita pilih misalkan kilonewton, ini seperti itu. Untuk lengthnya kita meter, kita apply. Baru kita kembali ke load case. Dead load, kita klik dead load sampai warna biru seperti ini. Baru kita add, kita pilih contohnya ambil kita not load, kali ini kita belajar not load. Lalu kita pilih arah sumbu Y. Ingat ya, globalnya, koordinat globalnya start flow tuh Y-nya selalu di atas, umumnya seperti itu. Oke, kita setting. Misalkan contohnya kita ambil -22. Oke, kita add di sini, lalu kita close. Nanti di sini tampilannya itu ada tanda tanya, ya. Artinya beban ini tuh belum terdefinisikan ke geometri yang kita buat. Itu artinya yang di sini ya ada tanda merah, artinya dia belum terdefinisikan ke geometri. Nah, kali ini kita mau kali ini kita mau coba select berdasarkan sumbu global. Jadi kita pilih di sini misalkan select, terus kita pilih di sini paralel, paralel ini dia. Terus kita pilih X, Z, karena kita mau menselectnya X, Z. Dan di sini X, Z berarti yang diselect itu arah sumbu X dan sumbu Z saja. Kita pilih X, Z di sini. Tingginya misalkan, nah kita mulai tingginya. Nah cara lihat tingginya itu bisa teman-teman. Kita close dulu. Kita view, select, view, select. Kita misalkan mau men-select ini nih. Mau tahu berapa sih tinggi eh, struktur yang kita buat. Kita klik 2 kali, not kursor, kita klik 2 kali. Nah, sini ada nih keterangannya. Berarti tingginya itu kurang lebih 1,649. Nah, nanti ketika teman-teman mau men-select elemen berdasarkan koordinatnya saja, jadi
teman-teman pilih tinggi yang teman-teman ingin select. Nah, misalkan tadi contoh select, kita pilih paralel, kita pilih XZ. Nah, minimumnya berapa? Minimumnya misalkan saya mau selectnya tuh 1,6. Batas Y maksimumnya berapa? Hmm, tadi karena tadi tinggi struktur ini 1,679, maka kita pilih maksimum anggapnya 1,8. Lalu kita pilih OK. Nah, dia hanya menselect node-node yang tingginya itu range-nya itu antara 1,6 minimum sampai ke 1,8. Seperti itu kalau kita menggunakan perintah select parallel di sini. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kita pilih select, kita pilih parallel di sini, lalu kita pilih XZ, kita masukkan parameter batasannya itu 1,6 sampai ke 1,8 karena tingginya itu adalah 1,679. Kita klik OK. Nah, dia sudah select. Ini cara select otomatis ya. Lalu kita mau kasih beban titik nih di tiap-tiap node ini. Nah, kita kembali lagi ke load case. Kita klik load case. Jangan lupa assign to view. Kalau kalau assign to sorry, assign to selected node. Karena kalau assign to view, itu teman-teman tuh bakal mengassign semua geometri ini. Saya contohkan ya. Nah, kita pilih assign to view. Oke. Nah, ini dampaknya. Dampaknya dia menselect semua node-node yang ada yang kita buat, mau itu node yang di bagian atas struktur ataupun di bagian bawah struktur. Makanya nanti kalau teman-teman mau select beban, terutama beban node khususnya, teman-teman harus pilih sesuai dengan eh, node-nya. Jadi assign to selected node. Oke, saya ulangi, Ctrl Z. Nah, jadi kita ulangi lagi di sini, select parallel XZ 1,6, 1,8. Oke, kita pilih eh, beban modelnya, send to selected node. Oke, seperti ini. Kita sudah punya beban set weight, beban titik. Nah, nanti ciri-cirinya kalau dia udah di, misalkan kita pilih di sini ya. Nah, kalau dia di sini artinya kan yang not not not-nya warna hijau. Artinya ketika kita pilih self wake ini warna hijau. Tapi nanti kalau kita pilih dia model lot ini warna biru. Jadi yang kita select di menu ini tampilannya di layar kerja seperti ini. Warna biru juga sesuai dengan apa yang kita select. Jadi jangan sampai bingung. Oke. Lalu selanjutnya setelah kita belajar bikin model lot, lalu kita juga belajar bikin namanya member load biasanya. Oke, kali ini kita masukkan member load. Member load, nah kita masukkan dia, kita anggap dia sebagai beban dead load biasanya. Hmm, atau kita bikin dia beban hujan aja. Oke, anggap sebagai beban hujan di atap. Kita pilih, uh, kita select trend load-nya, lalu kita pilih add. Nah, di sini ada member load. Nah, member load macam-macam. Ada member load uniform force, ada uniform moment, concerted force, dan ada concerted moment, linear, ada juga trapezium, ada juga hidrostatik, sampai ke fixed end. Biasanya yang sering kita pakai itu adalah uniform force. Oke. Nah, lalu coba kita masukkan bebannya. Jadi, nah, kalau di Stat Pro itu kalau kita uniform, kalau kita menggunakan beban member load, di sini kita pilih misalkan 0,45 ya. Oke, terus D1-nya 0,
Di sini ada notasinya, jarak antar dari top dari eh, star member ke tengah member, kita bikin 0. Tanggap semuanya dia tertumpu di member semuanya, di semua member. D2 itu jarak, itu lebar si bebannya, ini D2. Lalu D3 itu jarak dari eh, center line beban ke tepi member. Nah, karena kita pilihnya kali ini center line, terus dia mau numpuk di semua elemen member, maka kita bikin 0 semua aja dulu di sini. Nah, arahnya GY, itu artinya global Y. Jadi kita pilih arah GY, kita add ke sini, kita close, oke. Terus kita coba, terus kita pilih lagi, misalkan dia beban tambah lagi, di sini kita bikin misalkan 0,88, oke. Arah GY, kita masih menggunakan 0 juga, jadi bebannya masih di center line, oke. Nah, ini kita ada dua beban. Sekarang kita mau assign bebannya. Jadi kita bisa tahan kontrol. Anggap kita assign bebannya itu di sini ya, di elemen ini. Jadi kita tahan kontrol, kita mau men-select ini. Oke, terus kita jangan lupa assign to selected beam, karena beam yang mau kita kasih beban. Oke, kita assign. Oke, oke. Ini skalanya. Kita scale dulu biar kelihatan bebannya. Scale-nya, nah kalau ini, oke, scale kita besarkan di sini, misalkan anggaplah 50, kecil ya, berarti 10. Oke, nah ini 1. Nah, karena tadi kita lupa, harusnya dia dikasih minus ya, karena kan dia kalau di start pro tuh ingat harus diberi minus untuk sesuai dengan arah gravity-nya. Walaupun di sini sumbu globalnya GY, tapi tetap kita jangan lupa dikasih minus di sini. Nah, seperti itu. Oke, untuk lihat berapa sih beban ini, kita bisa tekan label. Terus di sini ada load value. Kalau kita mau lihat bebannya berapa sih nilainya, atau shift V. Shift tekan V. Ya. Nah, ini kalau kita mau melihat atau kasih label ke bebannya. Oke. Terus kita mau coba bikin di sini, kita kasih beban eh, merata tapi untuk trapesional, atau beban yang berbentuk trapesium. Kita pilih misalkan kali ini kita taruh dia sebagai beban hujan lagi. Rain load, kita pilih member load, lalu kita pilih profesional, ya, oke. Lalu kita pilih misalkan nih W1-nya misalkan min 0,44 sampainya tadi, W2-nya min 0,88, terus D1, D2-nya kita set default aja, dia menumpuk ke semua elemen, lalu direction-nya arah GY, kita add, ini kita hapus saja. Nah, kita pakai yang ini. Nah, lalu kita mau assign itu
ke member yang di sini. Kita klik, tahan kontrol, klik lagi, tahan kontrol, lalu kita pilih beban trapesium, kita assign to selected beam. Oke. Nah, ini karena terbalik, kita ubah aja nih sini. Yang 0 W1-nya 0,88, yang W2-nya 0,44. Seperti itu. Ini untuk membuat beban trapesium. Oke. Nah, lalu kali ini kita mau coba bikin beban hidrostatik. Sama, kita anggap dia sebagai beban hujan. Lalu lalu kita pilih head, lalu kita pilih member hidrostatik. Oke. Lalu kita pilih select membernya. Sini ada select member. Kita select membernya di sini. Member ini yang kita select. Tahan kontrol, tahan kontrol, kontrol. Sorry. Oke, oke. Lalu dan nanti dia terselect di sini. Nah, bebannya berapa? Bebannya kita coba input, misalkan W1-nya itu mm, minus 0,6. W2 itu misalkan minus 1,2. Arah direksinya sumbu GY, global aksesnya pun kita bikin X ya, karena dia ke arah X ya. Karena membernya ke arah X, kita ganti X ini. Oke, lalu kita add, bisa kita add. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, lalu kita yang ketiga, coba kita bikin di sini member load. Member load sudah. Kita bikin kali ini beban lantai. Nah, beban lantai di Statpro itu kalau teman-teman tahu metode amplop, dia pembebanan floor load-nya itu seperti itu. Jadi kalau di software lain kan kita harus bikin eh, slab dulu ya, slab beton ya, baru slab beton yang mempunyai properti, yang mempunyai thickness, baru kita masukkan beban. Tapi kalau di Start Pro, itu idealnya memang kita bagusnya itu kita bikin sebagai beban amplop agar bebannya itu merata ke tiap, jadi load pad-nya itu benar-benar load pad-nya itu menyeluruh ke arah beam yang ingin kita assign. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mau buat beban floor di sini atau beban slab, jadi kita pilih, anggaplah kita pilih dia sebagai level load. Biasanya kan kalau di SNI itu eh, beban hidup itu atau level itu pasti diasumsikan sebagai beban merata di suatu floor. Jadi kali ini kita masukkan beban level load. Kita pilih select level load di sini. Lalu kita pilih add. Sini ada floor load. Oke. Nah, terus kita cek sini Y range itu dia arah sumbu Y global. Terus pressure-nya kita bikin anggaplah dia sebagai misalkan bangunan eh, tempat tinggal ya. Satu min 2,5 kilonewton per meter persegi. Nah, terus eh, direksinya arah global. Nah, lalu ini seperti apa nih kita definisikannya? Nah, kalau teman-teman bingung, ini kan batas ini ya. Kalau di Start Pro itu kita untuk membuat
beban floor, beban lantai, kita harus tahu dulu batasan area atau mungkin koordinat yang ingin kita berikan beban floor. Nah, karena di sini masih nol, jadi teman-teman harus lihat geometrinya. Oke, kita tampilkan dulu di sini note atau shift K, shift K. Oke, nah sudah tampil node-nya. Lalu kita pilih select node cursor di sini. Nah, kita lihat nih, ini ada X, Y, Z-nya 0, berarti Y-nya 0. Nah, berapa sih batas maksimumnya si eh, struktur kita? Misalkan kita mau kasih floor load-nya di lantai atas ini, di lantai 1,649 atau 1,65. Maka batasan yang kita buat itu adalah di sini itu 1,65 sampai ke anggaplah 1,65 juga gitu loh. Jadi kita hanya memberi beban di kita hanya memberi beban di kita hanya memberi beban di sini aja nih. Nah, itu yang kita inginkan. Kita hanya kasih beban yang ada di atas ini aja. Lalu berapa sih batasan untuk eh, X-nya? Nah, kita lihat di sini juga. Kita lihat di nodal ini. Contohnya kita ambil satu nodal. Nah, berarti X-nya 0. Nah, lalu area mana yang mau kita kasih beban? Sampai sini batasannya. Oh, berarti batasan X-nya itu adalah maksimum itu 3,159. Berarti X-nya 0, maksimumnya, minimumnya 0, maksimumnya berarti 3,159. Oke. Nah, lalu jangan lupa kita define juga batasan untuk ke arah Z-nya. Z-nya itu berarti ke arah depan. Sini langsung dua bulannya. Kita klik misalkan yang di sini, sebagai acuannya, berarti Z-nya 0. Batasannya berapa sih? Batasannya ini, yang ujung ini. Kita pilih. Nah, 4,877. Berarti batasannya itu 4,877. Oke, lalu kita type di sini, close. Kita lihat, nah ini dia. Ini beban amplop atau floor load di Start Pro. Jadi emang kalau di Start Pro tuh idealnya tuh kalau kita memodelkan beban floor, baiknya kita asumsikan dia sebagai beban amplop seperti itu. Nah, misal, misal, misal saya mau kasih beban di sini di lantai bawahnya. Di lantai bawahnya itu berapa sih tingginya? Kita pilih lagi select, not cursor, tingginya 0,697. Oke, kita bisa edit di sini. Kita, kita kasih kita ganti 0,697, 0,697 juga maksimumnya. Lalu batasan batasan ininya berapa? Eh, X-nya 0, X-nya 3 sampai ke X 7,5. Nah, teman-teman nggak perlu ubah ini. Ini nggak masalah, nggak diubah karena kita kan cuma kita kunci di tinggi 0,697. Jadi ini nggak mesti diganti karena dia sudah dikunci di ketinggian 0,697. Jadi dia hanya menselect ada yang ada di sini aja. Walaupun ini nggak kita ganti. Tapi emang idealnya sih kita ganti aja biar nggak bingung gitu kan. Nah, misal kita nggak ganti nih, apa yang terjadi? Eh, nah dia nggak mau nih karena dia batasannya eh, X-nya 0 sampai ke 3,1159. Harusnya kita ubah dia di sini X-nya X-nya 3,159 sampai ke 7,525. 7,525. Oke. Z-nya juga kita ganti. Z-nya itu batas.
minimumnya 2,2, batas maksimumnya area yang diberikan beban adalah 4,87. 4,87. Oke, modify. Nah, ini kalau kita mau ganti eh, pembebanannya di geometri yang lebih rendah. Jadi mau nggak mau kita harus ubah di sini parameternya. Kita harus define dulu X-nya, range X-nya, rank Y-nya, dan rank juga simbol Z-nya. Seperti itu. Kita kembalikan ke yang tadi. Kita kembalikan ke Y-nya 1,649 aja. 1,649. Terus batas X-nya 0 sampai ke sini. Di sini X-nya 3,1. Oke, kita tekan tanda panah. Untuk Z range-nya kita pilih minimumnya berapa? Minimumnya 0 sampai ke batas atasnya maksimumnya 4,87. Oke, kita modify. Oke, nah ini sudah pindah ke sini. Oke, begitu caranya kalau kita mau menambah atau mengedit beban floor di Startpro. Nah, di sini ada nih. Di sini kita bisa pilih juga apakah dia beban amplopnya itu distribusinya dua arah atau two-way distribution, atau kita juga bisa pilih one way. Biasanya one way itu digunakan digunakan untuk beban-beban seperti kita mendesain struktur baja. Biasanya itu yang terjadi itu adalah one way distribution. Nah, di Statpro bisa nih. Di Statpro itu bisa tinggal kita pilih aja nih. Kita cek atau uncheck di sini. Nah, contohnya modify. Nah, kalau di Statpro seperti ini dia untuk one way distributionnya. Kita kembalikan lagi misalkan modify. Ini untuk two way distributionnya. Jadi biasanya kalau penggunaan one way ini digunakan untuk kita memodelkan struktur baja, yang dimana struktur baja itu ada lantai slabnya atau eh, lantai kerja apa lantai kerjanya ya, sorry maaf, lantai atasnya ada floornya seperti itu. Oke, untuk ini saya mau teman-teman kita lihat dulu sebentar. Kita coba teman-teman untuk simulasikan, modelkan. Kita kasih waktu kurang lebih 3 menit aja. Ya, saya anggap teman-teman sudah mencoba. Oke, eh, kali ini kita masuk ke materi yang kedua. Kali ini kita coba buat dari beban-beban dasar ini, baik itu beban dead load, beban left load, beban ground load. Kita coba buat dia beban kombinasi. Oke. Caranya, kalau di Start Pro itu, jadi kalau di Start Pro itu oke, kita start dulu. Teman-teman bisa masuk ke modal yang kedua. Kita pilih ini. Oke, oke. Nah, ini. Jadi, nah di sini kita mau coba buat beban kombinasi. Jadi saya sudah definisikan beberapa podcast di sini. Ada beban seismik, ada beban angin, ada wind load, dead load, dan juga left load ya. Oke. Nah, caranya kalau di Start Pro itu, jadi kalau untuk kita membuat beban kombinasi, teman-teman jangan lupa di sini pilih urutannya sesuai urutannya, loading. Oke, di sini kita pilih combination load case. Combination load case.
ini untuk otomatis, gitu kan. Nah, di sini configuration load case. Nah, nanti dia otomatis beban-beban dasar yang tadi teman-teman telah definisikan di sisi kanan ini, dia langsung terinput uh, di beban kombinasi. Berarti sudah terdefinisikan. Tinggal kita masukkan aja nanti berapa sih angka-angka koefisien pengalinya. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman ingin melihat berapa sih uh, nilai beban kombinasinya, itu biasanya tuh ada di peraturan SNI di 1727 atau mungkin SNI 1727 tentang uh, beban gempa dan lain-lain. Nah, jadi anggap aja kita di sini coba masukkan, kita pilih misalkan dia beban load case-nya, nomornya satu, terus misalkan namanya kita pilih DL plus EQ combo, artinya beban dead load ditambah beban hmm, earthquake atau beban gempa combo, sampai seperti itu contohnya. Lalu kita ambil di sini seismic load case-nya arah X plus, gitu. Terus kita ambil sini dead load-nya. Load case satunya kita kali satu dulu. Kita pilih tanda panah ini, dia langsung langsung ke samping. Untuk load case satu, nilai faktor pengalinya satu. Oke. Nah, terus kita pilih lagi, sorry, load case satu, ya, load case satu harus dead load satu, dead load itu 1,2 biasanya, 1,2. Terus beban gempanya itu biasanya satu, gitu. Oh, ini kita ulangi dulu, harusnya kita satu dulu. Oke, gempa arah sumbu X plus. Oke, add close. Nah, ini jadi dia otomatis masuk ke bawah trimenu, jadi masuk ke di bawah beban dasar, di bawah beban load case. Oke. Nah, ini untuk membuat beban kombinasi di start row secara manual. Oke, nah yang kedua kita masuk lagi ke beban kombinasi, kita pilih lagi new, sorry, kita pilih lagi di sini uh, case, kita pilih misalkan namanya DL plus EQ juga, tapi repeat load. Ini plus EQ, oke. Oh, dibuat repeat load. DL ini satu, DL-nya 1,2, sama kita buat ininya seismiknya harus juga. Oke, untuk dana masih yang kedua. Nah, karena di sini repeat load, jadi kita define dulu di di sini. Jadi repeat load, definition kita add, ini ada seismik, ini buat mendefinisikan beban seismik, ini buat time story, ini buat moving load, wind load, chopper. Kalau teman-teman mau mana ke chopper, oke. Nah, kita mau define kan
Karena ini ada repeat load, kita definisikan dulu repeat load. Repeat loadnya itu ya di sini. Nah, di sini. Oke, repeat load itu di sini. Jadi kita buat dulu repeat load. Kita add, jadi kita definisikan dulu save rate-nya satu, oke. Terus membernya, membernya, oke. Nah, jadi repeat load ini nih kalau di Start Pro itu seperti kayak di software lain tuh kayak mesh search ya. Jadi kita menggunakan mesh search itu buat menggunakan analisa statik, analisa gempa. Jadi kita definisikan dulu di sini. Misalnya kalau di Start Pro namanya repeat load, kita add dia. Biasanya tuh kalau di software kayak misalkan CSI, ETAP ataupun SAP 2000 tuh ada namanya tuh mesh search itu yang kita definisikan dulu berapa sih eh, faktor reduksi si beban beban matinya sama faktor reduksi untuk beban hidup. Nanti dari masuk itu dimasukkan ke respon spektrum. Jadi kalau di satu itu namanya repeat load seperti itu. Oke. Oh, lalu ada lagi cara yang kedua. Ini cara yang manual. Ada lagi cara yang kedua tuh kita bikin beban kombinasi secara otomatis. Kita generate secara otomatis. Itu kita gunakan di sini di automatic combination seperti itu. Pilih automatic combination, automatic load combination. Nah, di sini kita pilih nih sesuai dengan load kombinasi yang kita inginkan. Misalkan kita di sini di Indonesia menggunakan SCE 318, SCE 318, atau kita menggunakan SCE, biasanya kita menggunakan SCE. Nah, lalu kita pilih eh, terhadap apa nih? Terhadap strength kah? Atau level stress design kah? Kita pilih misalkan dia terhadap desain. Jadi ini ultimate load state, biasanya kalau di SNI. Kalau yang ini tuh untuk service load state, untuk kondisi beban kombinasi layan. Kalau ini untuk beban kombinasi ultimate, ada dua ini. Nah, kita pilih dulu untuk yang ultimate, itu kita pilih ultimate, terus kita pilih, hmm, jadi kita generate dulu. Nah, ini langsung otomatis berdasarkan load case yang telah kita buat tadi, lalu kita add dia di sini. Nah, jadi ini cara otomatis untuk membuat beban kombinasi di Start Pro. Nah, tadi untuk beban kombinasi ultimate, lalu kita coba misalkan untuk beban kombinasi service load-nya, kita pilih otomatis di sini, kita masih pilih SCE 716, kita pilih dia global design ini untuk yang service, lalu kita, nah kalau ini dia nomornya ya, nomornya itu, jadi nomor urut setelah nomor urut load case-nya. Nah, jadi dia otomatis, karena kita tadi mendefinisikan beban kombinasi untuk ultimate sampai ke load case nomor 51, maka 51 setelahnya itu hanya untuk global stress design. Jadi dia nanti mendefinisikan global stress design itu dari 52 sampai ke bawah. Nah, kita generate
Kita generate, kalau kita add, oke. Nah, jadi 52 sampai ke 90, lot ke 90 itu untuk beban kombinasi eh, service atau allowable stress design. Jadi teman-teman harus ingat di situ. Oke. Lalu teman-teman juga bisa lihat tabelnya, tabel untuk lihat beban kombinasi yang telah kita buat tadi. Bisa pilih di sini, automatic combination, loading, automatic combination. Kita pilih edit auto combination rule. Nah, di sini kita bisa lihat hmm, nah ini kalau ini versi tabelnya. Jadi teman-teman bisa ubah di sini berapa sih koefisiennya. Nah, ini kan tadi kita mendesain dia beban kombinasinya itu yang pertama itu ultimate service load, ultimate ultimate kombinasi. Nah, ini 1,4. Nah, dari 58 ke bawah, dan di sini juga ada untuk SCE-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja di sini. Bisa menggunakan tabel juga, atau teman-teman menggunakan tadi, atau mengenerate otomatis yang tadi. Seperti itu. Oke. Oke. Kali ini kita coba bikin, selanjutnya kita coba bikin reference load. Reference load itu kita bikin di sini, contohnya reference load. Reference load. Oke. Kita pilih non, close, kita pilih load definition, terms, di sini ada namanya repeat load. Nah, reference load. Oke. Nah, kita buat reference load itu tuh seperti yang tadi saya bilang itu seperti kayak eh, apa tuh mesh sort di CSI etap ataupun sub 2000 ya. Jadi dari repeat load yang tadi kita buat, di repeat load itu ada dua kan, kita masukkan dulu nilai dead load-nya berapa sama left load-nya. Nah, ini biasanya yang digunakan di sub 2000 ya. Biasanya itu untuk left load itu faktor reduksinya itu 0,25. Nah, kita add ini untuk repeat load. Kita buat dulu repeat load dulu. Repeat load. Nah, oke. Kita hilangkan. Lalu repeat load ini kita jadikan dia sebagai sumber atau reference load untuk nanti digunakan di beban, biasanya itu beban gempa. Caranya tadi kita bikin lagi eh, load case dulu, namanya reference load. Ininya load type-nya non. Lalu kita add di sini, kita kembali ke repeat load tadi. Nah, reference load ini kita pilih reference load. Nah, ini kita pilih ke ini. Kita pilih add. Oke, satu. Jadi kita sudah punya reference load dan repeat load. Jadi repeat load ini adalah buat masukkan beban-bebannya apa saja yang kita inginkan. Reference load ini tuh buat nanti kita masukkan ke beban gempanya. Begitu kalau di start pro.
Oke. Terus, nah, nah respon di L, nah, oke. Terus, ya, kita masukkan tadi nilai angkanya itu min satu karena dia arahnya itu gravitinya itu ke min satu ke sumbu Yamin. Oke, nah untuk tadi yang repeat load, kita bisa menggunakan cara seperti ini, menggunakan cara ini, atau mungkin kita masukkan satu persatu, kayak tadi contohnya itu di sini, repeat loadnya. Pertama kita definisikan dulu terhadap beban gempa, beban surface-nya, lalu masukkan juga beban-beban yang tadi kita definisikan, Pak, itu misalkan tadi bebannya itu untuk left load-nya 0,05. Ini labelnya nggak kelihatan, jadi kita lihat value. Ya. Selain dia surface, di repeat load itu juga perlu dimasukkan beban merata. Beban merata itu dimasukkan, sorry, dimasukkan di sini. Kita add beban merata, left load tadi 0,5. Oke. Artinya, sorry, 0,05, arahnya 1040. Oke, kita ganti dengan for. Memang dia agak sedikit ribet kalau di start row untuk repeat reverse loadnya. Jadi floor load 0,05, terus durasinya GY, adanya 10, 40. Oke, oke, seperti itu. Oke, nah terus kita setelah ini buat reference load ya. Jadi fungsinya itu sama kayak kita masukkan eh, eh, parameter massa, berat massanya struktur ke beban gempa. Itu biasanya kita gunakan di situ. Jadi, ya, terus kita belajar juga yang selanjutnya ini untuk beban gempa. Ini kalau beban gempa itu, kalau ini untuk beban gempa statik, jadi teman-teman tuh harus buatnya itu selain dia restless load, teman-teman juga definisikan itu eh, juga code yang digunakan. Itu menggunakan apa, ABC atau apa. Nah, teman-teman definisikan di sini dulu, di atas ini. Jadi, kalau teman-teman mau definisikan beban gempa, teman-teman definisikan dulu parameter gempanya di definisi, klik kanan, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa input parameter gempa yang sesuai dengan kondisi eh, daerah teman-teman masing-masing. Bahkan dia juga bisa misalkan zip code, misalkan zip code kita misalkan kodenya 68220. Nah, dia otomatis tuh nanti muncul sendiri tuh nilai SS dan S1-nya di sini. Jadi kalau yang versi online-nya, itu teman-teman cukup masukkan zip code-nya aja. Nanti muncul sendiri nilai SS dan S1-nya. Karena dia sudah mendefinisikan nilai latitude sama longitude-nya si koordinatnya si bumi.
Jadi ketahuan nih berapa sih nilai SS-nya, S1-nya. Ini kalau yang online-nya. Jadi teman-teman kalau start puranya online, teman-teman bisa sesuaikan dengan kuotnya masing-masing di sini. Tanpa harus masuk ke respon spektrum grafik yang ada di website ya. Seperti itu. Jadi, ini untuk beban gempa. Lalu setelah kita definisikan beban gempa, jangan lupa masukkan juga parameter earthquake. Mengagak sedikit ribet kalau di sini. Earthquake-nya masukkan dengan cara kita meng-add. Lalu kita pilih earthquake. Nah, terus jangan lupa juga beban meratanya juga dimasukkan ke sini. Baru setelah itu kita definisikan beban gempa per arah sumbunya masing-masing. Nah, terus jangan lupa, kalau di Stat Pro itu beda dengan software lain. Kalau kita mendefinisikan beban gempa, itu urutannya itu harus di atas dulu yang beban gempanya. Beban gempa yang di atas sampai nomor 4, baru nanti beban dasar yang lain baru di bawahnya. Dia nggak bisa beban dead load-nya misalkan di nomor 1. Atau misalkan beban left load-nya di nomor 1. Harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini itu beban gempanya. Baru masukkan beban dasar-dasar yang lain. Wind load lah, atau dead load kah, atau left load kah, dan lain-lain. Jadi urutannya seperti itu kalau membuat load case untuk beban gempa. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi nomor 4. Kita belajar tentang moving load. Oke. Nah, cara masukkan moving load, jadi kita punya model geometri simpel seperti ini, sederhana. Sudah kita definisikan juga propertiesnya, supportnya sudah kita kasih, tumpuan keretakan jepit, oke. Terus bebannya. Nah, kita bikin beban, kali ini kita coba bikin beban moving load. Oke. Nah, di sini kita sudah kasih beban earthquake di portal ini. Lalu kita masukkan beban moving seperti biasa, pilihannya ke loading. Terus kita pilih load and definition. Kita klik ini. Lalu kita klik add. Ini kan ada vehicle. Sorry. Sini load definition. Kita pilih add. Sini ada pilihan moving. Oke. Vehicle tabnya 1. Width-nya kita bikin 0 dulu. Nah, load ini tuh eh, beban sumbunya si kendaraan. Misalkan kita ambil di sini sumbu tak depannya 2,22, lalu sumbu sumbu keduanya dia misalkan 4,44, jaraknya kita bikin jarak dari sumbu pertama itu 0,3. Oke, kita pilih enter biar dia langsung insert ke tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya kita bikin misalkan sumbu ketiganya 2,22 juga, jaraknya itu 0,3. Oke, kita add. Oke. Nah, lalu kita coba send dia ke, ke portal yang telah kita buat. Kita pilih create new definition. Terus kita pilih ini untuk spesifikasi ASTO-nya. Kendaraannya itu misalkan dia menggunakan HS20K.
atau S15 atau H20K. Oke, terus lalu kita pilih di sini. Setelah kita definisikan beban kendaraannya, beban sumbunya, lalu kita pilih di sini vehicle load generator. Oke, di sini ada keterangan berapa beban, ya berapa cycle yang ingin kita input. Setelah kita input ini 40 cycle-nya, add close, lalu di sini nanti kita pilih, lalu kita pilih di sini, kita add, nanti muncul tabel seperti ini. Kita masukkan misalkan dia eh, posisi awalnya itu dia dari sini, tampilkan dulu notnya shift bar, terus y-nya kita pilih 3 karena ini kan, karena y-nya si jarak ini adalah 3, maka kita pilih 3 di sini. Terus z-nya itu 0. Oke. Load increment-nya kita pilih 0,3. Terus ininya z increment-nya juga 0. Oke, lalu kita add plus. Oke. Lalu coba kita run analyze. Kita mencoba. Oke. Kita lihat hasilnya di sini. Select load. Kita pilih. Oke. Ini karena skalanya kelihatan, kita bisa atur di sini. Select load case-nya. Skala buat skala buat scaling tampilan grafiknya. Atau teman-teman bisa klik kanan label, scale. Terus teman-teman pilih di sini displacement-nya mungkin yang tidak terlalu skalanya yang kecil. Nah ini, oke. Nah untuk teman-teman lihat pergerakan kendaraannya, teman-teman pilih yang di sini sebelah kiri atas, generate. Generate. Nah ini pergerakan displacement akibat moving load-nya. Gitu. Oke. Oke. Ini. Nah, kalau mau lihat momennya, bisa satu satu. Ini moving load di status seperti ini. Atau mau animasi juga bisa. eh, Klik label,
pilih animasi yang kita lihat itu deteksinya misalkan kita coba lihat kurang lebih seperti ini animasinya. Oke. Ini buat mengatur skala eh, motion si animasinya. Oke, kita close, kita kembali ke analytical. Oke, nah terus teman-teman juga bisa nih, misalkan kalau teman-teman mau mengubah load combination di Start Pro, bisa mengubahnya. Di misalkan kita buat buat beban kombinasi nih ya, beban kombinasi eh, LC1 dead load. Angkanya kan di sini koefisien 1. Oke. Nah, teman-teman juga bisa ngubah ini, bisa langsung melalui toolbar yang ada di sini, edit, atau teman-teman bisa ngubahnya itu di Start Editor. Jadi uniknya Start Pro itu eh, dia tuh punya semacam eh, plus- alat khusus namanya Start Editor. Di sini di Utilities, di Command File. Nah, di sini isinya semua perintah-perintah urut, baik itu koordinat, material properties, terus jenis profilnya, bahkan dia mendefinisikan supportnya seperti apa, save weight-nya, dan load duration-nya. Bahkan dia juga bisa ketahuan juga di sini berapa load kombinasinya. Nah, teman-teman bisa ngubah di sini juga nih. Misalkan saya mau load kombinasinya berubah jadi dua. Ini satu ini artinya adalah load case satu, yang 1,0 ini adalah koefisien pengalinnya. Nah, kita mengubah misalkan di sini jadi angka 0,7. Oke, kita save. Kalau hijau artinya itu dia nggak ada error nih. Tinggal kita post aja. Close dia nanti. Oke, nah otomatis dia nanti di sini diubah jadi 0,7. Jadi bisa melalui toolbar yang ada di lembar kerja, atau teman-teman bisa mengubahnya di command file di utilities. Ini dia. Atau teman-teman misalkan iseng nih, mau sepetnya misalkan arahnya Y, X, Z min. Kita ganti aja Z min 1 di sini. Oke. Jadi emang Start Pro ini yang pertama dia modelingnya itu berbasiskan nodal. Yang kedua, semua perintahnya itu dia berbasiskan command file. Jadi teman-teman bisa mengubahnya di command file ini. Nah, yang tadi kita ubah ini, min. Nah, jadi bisa ngubah di command file atau di toolbar yang ada di lembar kerja. Seperti itu. Oke, kalau kita mau lihat hmm, hmm, kurang lebih seperti itu materi kali ini. Kita bahas sampai moving load. Untuk pertemuan besok kita membahas tentang finite element di Start Pro. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak, saya cek di kolom chat. Oke, silakan. Kalau teman-teman mau coba dulu bikin moving log,
Eh, Mungkin karena waktu sudah malam juga, apalagi teman-teman di Indonesia bagian timur, mungkin udah jam setengah 10 kali ya di sana ya. Jadi mungkin kita akhiri sampai di sini. Nanti bila ada pertanyaan, silakan bisa hubungin saya di nomor HP atau mungkin bisa japri di WA grup ya, gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini terkait dengan pembebanan di Start Pro, saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, eh, dan tetap semangat untuk materi yang selanjutnya. Oke, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin ya. Terima kasih ya semuanya.